Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi dengan saya masih dalam topik teologi liberal. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang pemahaman mereka tentang doktrin keselamatannya. Lalu kemudian doktrin tentang penghakiman. Ya, kira-kira seperti itu, kurang lebih ada 7 poin yang saya bagikan mulai dari video pertama sampai video yang ketiga ini ya. Nah, baik, yang keenam itu doktrin tentang keselamatan. Menurut mereka kaum liberal ini mengatakan bahwa manusia harus giat berbuat amal. Amal itu akan mempengaruhi keselamatan manusia. Cerita tragis tentang Yesus Kristus disalib tidak dapat diterima karena cerita itu berasal dari pengaruh tahayul. Nih, katakan bahwa Kristus mati di atas kayu salib itu adalah pengaruh tahayul abad pertengahan. Injil keselamatan dengan darah sudah ketinggalan zaman, itu sudah ketinggalan zaman. Manusia tidak boleh lagi egois, jangan mengira diri sendiri sudah diselamatkan, itu cukup. Melainkan juga mementingkan keselamatan orang lain. Nah, dikatakan bahwa tuntutan Tuhan atas diri manusia yaitu berbuat amal dan menjadi manusia baik. Nah, jadi manusia itu mengalami keselamatan karena dia berbuat amal. Ya jelas sekali, dosa itu bukan hanya sekedar melakukan perbuatan baik, menebusnya dengan hanya sekedar berbuat baik. Tadi di video sebelumnya kan saya sudah jelaskan ya bahwa pemberontakan manusia, keinginan manusia itu sudah berdosa, mengalami kecemaran, statusnya sebagai pendosa. Maka semua yang dilakukan manusia itu ya berdosa. Maka harus ada penebusan Kristus. Ya, Allah sendiri yang menebus manusia. Statusnya diubah diangkat menjadi anak-anak Allah. 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan jadi siapa yang ada di dalam Kristus ia adalah ciptaan yang baru. Ya karena itu bukan hanya berbuat amal. Nah, berbuat amal itu kan akibat sudah diselamatkan. Bukan karena atau bukan supaya diselamatkan berbuat amal. Ya tidak bisa lah, mana bisa. Kita berdosa, kita pendosa, status kita pendosa. Maka Kristus mati di salib supaya status kita pendosa diubah menjadi anak Allah, menjadi ciptaan yang baru, ya. Oke, yang ketujuh atau yang terakhir ini saya bahas doktrin tentang penghakiman. Kaum liberal dengan berani menyangkal hukuman akibat kesalahan dosa. Ya, the guilt of sin, ya. Tokoh liberal itu Schleiermacher ya dan Rilke itu menolak untuk mengakui keberadaan dosa secara objektif. Keberadaan dosa hanya bersifat subjektif dari ingatan manusia saja. Jadi itu hanya ingatan manusia saja. Ingatan tentang dosa ini. Ini disebabkan karena kerisauan hati manusia terhadap kemurkaan Allah. Bahkan lebih luar biasa lagi si Rilke ini dalam pernyataannya dia memberi jaminan dan penghiburan dengan berkata bahwa manusia tidak perlu takut terhadap murka dan hukuman Allah. Wow. Karena Allah yang Maha Kasih tidak mungkin akan marah terhadap manusia dan lebih tidak mungkin sampai menghukum dan membuang manusia ke dalam api neraka. Ini luar biasa ya, menyesatkan sekali. Dia lupa di sisi yang satu Allah Maha Kasih. Tapi di sisi yang lain itu Allah Maha Adil. Dalam keadilannya dosa itu dihukum. Alkitab sendiri berkata bahwa manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut. Hukuman kekal. Maka Kristus yang harus ganti posisi itu untuk menyelamatkan status kita yang pendosa diubah menjadi anak-anak Allah. Supaya kita tidak dihukum oleh murka Allah. Ini menyesatkan sekali. Dan kalau ada yang menyangkal tentang salib Kristus, nerakalah jaminan hidupnya. Karena itu ya, kita harus belajar sungguh-sungguh mengerti kebenaran yang sejati sehingga Injil yang sejati sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai ajaran sesat dalam dunia ini. Nah, tokoh-tokoh liberal itu siapa ya? Kalau Bapak Ibu ingin belajar lebih lanjut lagi, bisa pelajari lebih lanjut lagi ya. Tujuannya supaya kita memahami pola pikirnya, bukan mengikuti pola pikirnya, tapi bagaimana kita belajar dan kita mengkonter pemikirannya. Yaitu Friedrich ya, tokoh liberal itu adalah Friedrich Schleiermacher, lalu kemudian
Soren Ebi Kierkegaard, ya. Lalu yang ketiga adalah Immanuel Kant. Lalu kemudian yang keempat itu Albert Ritz, ya, yang tadi saya katakan. Ini 4 tokoh teologi liberal, ya. Bisa dibaca untuk menambah wawasan berpikir kita. Lalu kemudian bagaimana kita melihat dari sisi kebenaran Alkitab, ya. Ya, ini kira-kira yang dapat saya bagikan tentang teologi liberal. Doa saya kiranya menjadi berkat dan memberikan kita wawasan yang baik, pemahaman teologi yang benar. Kita membangun dasar pemahaman yang benar, tidak mudah disesatkan dan tersesat dalam dunia ini. Nanti saya akan lanjutkan lagi dengan teologi neo-ortodoks, ya, dalam uraian selanjutnya. Ya, kiranya menjadi berkat. Tuhan memberkati kita. Ayo dukung channel Pana Love dengan like, comment, share, dan subscribe sehingga channel ini terus bisa menyampaikan berita keselamatan, pengajaran yang benar, Injil yang murni, Injil yang sejati, sehingga kita mengenal Kristus, ya, Allah yang benar, ya. Ya, terus dukung dan doakan, ya. Tuhan kiranya memberkati kita. Shalom.